Allahu 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 Allah Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, seolah-olah bangsa ini tidak pernah sepi dari musibah dan bencana. Belum genap rasanya 1 bulan musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kembali bahwa Dia Maha Kuasa, bahwa Allah adalah Al-Malikul Jabbar. Musibah itu kembali terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Bima. Sebelumnya juga musibah yang serupa menimpa saudara-saudara kita yang ada di Garut. Dan banyak musibah-musibah lainnya. Ini semua menunjukkan bahwa kita adalah dhaif. Kita adalah fakir. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak ada apa-apanya. Dan ini seluruhnya menuntut kita untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Kenapa kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah agar Allah ingat kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, maka aku pun akan mengingatmu. Tidak ada kebahagiaan melainkan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kegembiraan melainkan kegembiraan di saat nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
agar Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa bersama kita. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku senantiasa menyertainya tatkala dia mengingatku. Subhanallah. Tidak ada sekali lagi sebuah kegembiraan dan kebahagiaan melainkan bahagia bersama Allah sebagai Sang Pencipta. Hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah, hamba seperti ini akan mendapatkan sumber ketenangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sumber ketenangan hamba-hambanya yang beriman ada pada zikir-zikirnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman itu sumber ketenangannya, tenang hatinya, tenang jiwanya bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Allah mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, qiyamah wa qu'udah, wa ala junubihim yatafakkarun, maka bagi mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan sedikit pun, juga tidak ada rasa sedih, karena Allah bersamanya. Dan kita tidak bisa lari dari musibah. Seorang hamba tidak bisa lari dari bencana. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kepastian. Wala nabluwannakum. Sungguh dan pasti kamu akan mendapatkan bencana. Sungguh dan pasti kamu akan mendapatkan musibah. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kita tidak bisa lari. Fitrah menjadi hamba adalah diuji. Fitrah menjadi hamba adalah ditimpa bencana. Oleh karenanya sebesar apapun musibah, tidak hanya menunjukkan bahwa kita banyak bermaksiat. Memang benar apa yang pernah Rasul ditanya oleh salah seorang istrinya. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, afanuhlikuna wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kita ada hamba-hamba Allah yang salih? Rasul mengatakan, "Na'am." Ya, kamu akan dibinasakan idza kasural khabath. Jika kemaksiatan, kemungkaran itu sudah menyebar di tengah-tengah kalian. Tetapi di balik bencana itu, di balik musibah yang menimpa seorang hamba, terselip kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terselip kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar musibah yang menimpa hamba, semakin besar pula peluangnya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta Allah sebanding dengan besarnya musibah. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya musibah, sebanding dengan besarnya bencana. Wa innallaha idza ahabba qauman. Dan sesungguhnya Allah jika hendak mencintai satu kaum, ibtalahum. Allah akan memberikan bencana kepada kaum tersebut. Allah akan memberikan musibah kepada kaum tersebut. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka dia pun mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhata falahu saqata. Dan barang siapa yang murka terhadap musibah itu, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lantas apa yang dimaksud dengan zikir kepada Allah? Zikir kepada Allah adalah memperbanyak kalimat thayyibah. Zikir kepada Allah adalah senantiasa menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Karena nama lain daripada Al-Quran adalah Az-Zikr. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan Az-Zikra, Al-Quran, dan kamilah yang akan tetap menjaganya. Jadi maksud dengan zikir pula adalah menegakkan salat. Karena inti daripada salat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Aqimis salata li dzikri." Tegakkanlah salat agar kamu dianggap, agar kamu bisa mengingatku. Maka sebaik-baik zikir adalah zikir yang diucapkan hamba ketika dia berada dalam salat-salatnya. Dan sebaik-baik hamba yang sedang salat di hadapan Allah adalah ketika dia salat, dia ingat kepada Allah. Dan sebaik-baik hamba yang salat, setelah dia ingat kepada Allah, Allah mengingat dirinya. Subhanallah. Kemudian yang dimaksud dengan zikir pula adalah mendengarkan nasihat, mendengarkan mau'izah, mendengarkan peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir." Berilah peringatan, berilah mau'izah, berilah nasihat, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu, karena az-zikr itu akan membawa manfaat bagi orang-orang beriman. Manfaatnya adalah dia akan mendapatkan ketenangannya. Manfaatnya adalah dia akan mendapatkan sumber kebahagiaan hidupnya. Seberat apapun musibah, husnuzon, baik sangka kepada Allah adalah hiasan pakaiannya. Meskipun terkadang air mata jatuh menetes begitu saja. Meskipun hati terasa berat menanggung beban derita. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innal aina tadma'." Mata ini terus menangis. Wal qalba yahzan, dan hati ini penuh kesedihan. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan berpisah denganmu hai Ibrahim, salah satu putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kesedihan yang luar biasa. Wala naqulu illa bima yarda rabbuna. Dan kami tidak akan mengatakan kecuali yang Allah ridhoi. Tetapi sudah menjadi fitrah manusia pula, apabila dia diingatkan tentang Allah, apabila dia disadarkan tentang ayat-ayat Allah, apabila ia diajak untuk kembali kepada hukum-hukum Allah yang menjadi sumber ketenangan bagi dirinya, mereka pun mendengarkannya dengan acuh tak acuh. Diingatkan tentang musibah demi musibah, diingatkan tentang bagaimana maha besarnya Allah, diingatkan tentang bagaimana bahwa dirinya adalah dhaif, dirinya adalah lemah. Manusia mendengarkannya dengan acuh tak acuh. Bukan urusan yang penting untuk didengar urusan itu. Benar kata Allah, sadaqallah, sungguh benar apa yang telah Allah katakan. Wa idza dzukirallahu wahdah, tatkala kamu ingatkan mereka tentang Allah semata, diingatkan tentang nama-nama Allah, diingatkan tentang surga dan neraka, diingatkan tentang bagaimana maha besar Allah, maha kuasanya Allah, mendatangkan musibah demi musibah, mendatangkan musibah demi musibah dalam keadaan tiba-tiba. Diingatkan tentang itu. Ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesak dadanya. Ka'allam yasma'ha. Seolah-olah dia tidak mau mendengarkannya. Acuh tak acuh kalau sudah urusan agama disampaikan. Dalam khutbah Jumat, di mimbar Jumat, hadir dia ke masjid mendengarkan zikir, dia pun tertidur mendengarkannya. Subhanallah. Urusan agama Allah disampaikan, dia tertidur. Urusan yang akan mendatangkan ketenangan bagi dirinya, dia pun tertidur mendengarkannya dengan acuh tak acuh. Waliyadzubillah. Allah mengatakan, wa idza dzukira alladzina min duni.
Coba kamu ceritakan selain daripada Allah. Coba ceritakan pekerjaannya, ceritakan kesibukannya, ceritakan berbagai macam hal yang menjadikan dia senang di dunianya. Maka kamu akan dapati mereka yastabsyirun. Mereka akan mendengarkannya dengan bergembira. Mereka akan senang mendengarkannya. Mereka akan khusyuk mendengarkannya. Mereka pun bergembira. Oleh karena kaum muslimin rahimakumullah, lastu min khairikum. Bukan khatib yang lebih baik daripada kita semua yang hadir di rumah Allah ini. Apa yang khatib sampaikan menjadi hujah di sisi Allah, bahwa khatib telah menyampaikan dan akan dimintai tanggung jawabnya. Dan apa yang telah kita dengar juga akan menjadi hujah di hadapan Allah, bahwa kita telah mendengarkannya. Dan juga akan dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang terbaik melainkan kembali kepada Allah. Maka tatkala musibah itu terjadi, ainal mafar? Ainal mafar? Kemana kita mau lari? Coba kita perhatikan ketika banjir bandang terjadi di Garut. Mereka yang melihat langsung musibah Allah, apa yang mereka ucapkan? Allahu Akbar. Apa yang mereka ucapkan? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Di hatinya ada sedikit keimanan, tetapi tidak dijaga dan tidak dihargai. Subhanallah. Maka sekali lagi khatib wasiatkan, ketika musibah itu terjadi, tidak ada tempat lari. Fafirru ilallah. Maka larinya hanya kepada Allah. Pulang kembalinya hanya kepada Allah. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah. Perbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Perbanyak membaca Al-Qur'an yang menjadi sumber ketenangan hati seorang mukmin. Perbanyak salat akan menjadi sumber ketenangan. Perbanyak mendengarkan nasihat-nasihat mau'izah yang baik, sehingga kita sadar apa yang harus kita lakukan. Semoga nasihat singkat ini menjadi manfaat bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita semua. Fa'taduru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlal qura ayatiya ba'suna bayatan wa hum na'imun. Afa amina ahlal qura ayatiya ba'suna duha wa hum yal'abun. Kaum muslimin rahimakumullah. Di khutbah kedua ini khatib wasiatkan kembali bahwa sekali lagi kita tidak bisa lari daripada musibah. Kita tidak pernah bisa lari dari bencana demi bencana. Musibah bisa datang di saat kita sedang bermain, di saat kita sedang bekerja, di saat kita sedang bercandaria dengan teman-teman dan rekan-rekan kita. Musibah juga bisa datang di saat kita sedang tertidur dan tidak ada persiapan sedikit pun untuk lari daripada musibah. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah istighfar. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kematian kita dalam iman. Hidup di dunia bukan sekedar untuk hidup, tapi hidup di dunia untuk bagaimana kita menjalani kehidupan. Kalau sekedar hidup yang dicari, sungguh hewan-hewan juga hidup. Jika hidup hanya yang dicari,
Makan daun singkong pun insya Allah tetap hidup. Tapi bukan untuk hidup Allah ciptakan kita, tapi untuk menjalani kehidupan sampai kepadanya dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap kesalahan kita dan menjadikan hari-hari kita lebih baik dari sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ala aduwika wa ala aduwwihim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Suriah wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma khudhi ru'asa'il kafirin akhza azizil muqtadir ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'alaika bil kafirin. Allahumma 'alaika bil musyrikin. Allahumma 'alaika bil mujrimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا